mengqashar sholat. Tetapi kalau misalkan hal yang mubah, ziarah misalkan, ini kan sunnah, perjalanan ziarah wali, itu boleh itu 3 hari, ya perjalanannya 3 hari Ustaz. Selama 3 hari boleh tidak mengqashar? Boleh, meskipun di penginapan boleh. Kenapa? Belum nyampe 4 hari. Dan syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan apapun tujuan safar boleh. Tujuan yang mubah, yang taat, tujuan yang haram boleh, ya. Mau pacaran misalkan di Banyuwangi, qashar sholat, ya. Tapi ya ojo, jangan milih yang ringan-ringan, pilih yang hati-hati, ya. Cukup yang untuk ketaatan dan untuk yang mubah. Yang ketiga, melewati batas tempat tinggal. Jadi mengqashar sholat dalam safar sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak. Saya mau ke Madura, belum nyampe ke Madura, itu sudah boleh kita lakukan. Yang penting tujuannya sudah ke sana dan juga tidak di rumah, ya, sudah keluar dari rumah. Meskipun para ulama beda. Ada yang mengatakan sudah boleh, yang penting sudah keluar dari pintu rumah. Ada yang mengatakan kalau sudah keluar dari desa. Ada lagi yang mengatakan sudah keluar dari kota. Itu perbedaan ulama. Wis pilih, nggak apa-apa. Di sini misalkan masuk desa apa ini? Hah? Sidokepung. Terus desa sebelah namanya desa? Hah? Sidokerto. Ya sudah, setelah keluar dari Sidokerto, mampir masjid sudah boleh. Kalau pakai pendapat batasnya itu desa. Sholat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota. Nah ini kalau pakai pendapat setelah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya. Rasulullah tidak mulai mengqashar sholatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah. Madinah di zaman dulu itu bukan seperti Madinah sekarang. Madinah itu area Masjid Nabawi sekitarnya, jadi kecil dulu itu. Cuma sekarang Madinah itu jadi besar. Makanya para ulama beda. Yang penting keluar dari rumah, yang penting keluar dari batas desa, yang penting keluar dari batas kota. Sudah, silakan dipilih, pilih yang mana. Nah ini, shallaitu adh-dhuhra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa shallaitu ma'ahu al-'asra bi Dzil Hulaifa rak'ataini. Aku sholat zuhur bersama Rasulullah di Madinah 4 rakaat dan sholat asar bersama beliau di Dzil Hulaifah setelah keluar dari Madinah 2 rakaat. Artinya baru boleh setelah keluar batas kotanya. Yang keempat, dalam keadaan safar sepanjang sholat. Jadi selama kita melakukan perjalanan boleh, ya. Tapi kalau sudah balik ke rumah maka sudah sholat sempurna lagi. Yang kelima, ini punya tujuan pasti, jelas, ya, bukan sekedar berjalan tak tentu arah, ngopi, ya, nggak jelas, habis ngopi pulang, itu nggak jelas itu keadaannya apa, ya, statusnya gimana, apa diusir istri atau gimana, ya kan nggak tahu. Cuma ngopi ke Madiun itu, ya. Misalnya orang melakukan perburuan hewan, ya, berburu di hutan, itu nggak jelas juga, ya, nyari kemana-mana nggak jelas, muter-muter. Nah itu. Oke, sebelum dilanjutkan tentang syarat qashar, ada pertanyaan? Monggo silakan. Monggo. Ada pertanyaan? Ini kayaknya sudah paham semua, Pak Irman. Salat qashar bisa juga untuk berjamaah juga. Salat qashar berjamaah. Apakah boleh salat qashar berjamaah? Boleh. Jamak qashar boleh berjamaah, qashar saja boleh berjamaah. Misalkan kita berangkat sama istri, mau qashar saja, boleh. Ayo kita qashar, boleh. Ustaz sekaligus jamak qashar, boleh. Boleh. Salat sendiri boleh. Ya, boleh berjamaah, boleh salat sendiri. Monggo silakan. Nah, ini ya, kalau jamak takdim, ya, nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim ini pembahasannya nanti bulan depan. Ini kan masih kosong, tapi saya jawab. Jamak takdim, duhur asar dikerjakan di waktu duhur.
jamak takhir duhur asar dikerjakan di waktu asar. Ini banyak yang salah paham. Kalau jamak takdim wajib mendahulukan sholat yang pertama, duhur asar, maka wajib duhur yang pertama baru asar. Ustadz, kalau asar dulu gimana? Kalau asar dulu kemudian duhur, asarnya gugur, sholat lagi. Paham? Sholatnya asar, ini jamak takdim asar, terus habis itu duhur. Asar yang tadi sholat hilang, gugur, cuma dianggap sholat duhur saja. Supaya tetap jadi jamak kosor, duhur asar lagi, harus urut. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir boleh dibolak-balik. Maghrib isya jamak takhir, ya. Boleh isya dulu baru maghrib, boleh maghrib dulu baru isya. Tapi yang paling afdol, ini yang banyak salah. Orang-orang banyak yang punya waktu dulu, itu kurang tepat. Yang sholat awal dulu itu yang afdol, meskipun jamak takhir. Sholatnya di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik Ustaz, isya baru maghrib boleh, kalau lihat kondisi. Nyampe di masjid orang-orang sholat maghrib, faham? Kita ikut. Nyampe di masjid orang sholat isya, kita ikut sholat isya, baru setelahnya maghrib. Tapi kalau misalkan nggak mampir, maghribnya didulukan, baru isyanya. Ini yang afdal. Itu pembahasan berikutnya nanti ada. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Misalkan dalam perjalanan pada saat keberangkatan safar itu sholat duhur sama asar di jamak kosor. Tapi pada saat kembali itu diniatkan sholat maghrib isya-nya jamak kosor, tapi dilakukan di tempat asal di rumah. Itu boleh kan? Waktu perjalanan, anggap gini, saya ke Madura, ya. Terus Sampai di sana nyampe di Madura, jamak kosor duhur asar. jamak kosor duhur asar. Pada saat pulang Dari Madura ke Surabaya, ya, diniatkan karena dalam perjalanan nggak sempat berhenti atau apapun, makanya diniatkan jamak kosornya di akhir di jamak takdim, jamak takhir. Sholatnya di mana? Setelah nyampe di rumah. Apakah boleh setelah nyampe di rumah? Kalau sudah sampai di rumah, maka status musafir sudah hilang. Itu jadinya kodok, okay? Ngodok sholat itu artinya nggak sholat, ya. Nyampe sini di kodok, ya. Beda, ya. Jadi yang boleh menjamak qashar saat perjalanan berangkat, saat belum nyampe, ya. Perjalanan dari Madura misalkan, ya. Wah, nyampe di Perak, nyampe di mana? Suramadu, ono masjid, mampir, kan belum nyampe sini. Itu masih boleh. Baru tidak boleh kalau sudah nyampe rumah. Kalau sudah nyampe rumah itu status musafir sudah hilang. Bisa dipahami? Makanya kalau saya ziarah sama jamaah saya, ya, perjalanan pulang, ya, belum nyampe rumah, tak suruh stop dulu. Ya, meskipun nyampenya maghrib 6:30 misalnya, jam 6 nyampe, misalkan nyampe Ispatindo, ya Pak Bobi, ya, stop, berhenti, tak sholat maghrib sama isya. Nyampe di rumah, saya isya nggak usah sholat, loh, kan masih ada waktu, loh, sudah di jamak qashar, ya. Jadi boleh selama belum nyampe ke dalam rumah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, maghribnya belum sholat, itu namanya mengqadha sholat maghrib jadinya. Bisa dipahami? Beda itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, monggo, monggo silakan. Kalau kita itu tidak tahu bahwa yang kita ikuti sebagai imam itu orang sholat qashar itu gimana? Atau kita tahu betul, tapi kita ikut aja. Iya. Kita nggak tahu, mungkin karena sama-sama nggak ngerti. Ini seorang musafir ternyata lagi sholat qashar, gitu ya. Kita sholatnya sempurna, nggak ngerti, ngikut aja. Ternyata 2 rakaat kok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Herman lah. Pak Herman macam salam juga, salam juga. Ojo, ya, karena Pak Herman tidak melakukan perjalanan, maka berdiri nambah 2 rakaat, ya. Nggak apa-apa, kita ikut. Yang penting itu kaifiyah sholatnya sama, boleh. Makanya kan pernah saya sampaikan, ada orang sholat wajib, kita lagi sholat sunnah kok ditepuk, boleh enggak? Lanjutkan, yang penting cara sholatnya sama. Ada ruku, ada sujud. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya beda, ya.
Amin sholat jenazah, Pak Herman nepuk, apa? Sholat duhur jamaah ke sholat jenazah itu ya nggak bisa. Kenapa? Caranya beda. Ya. Paham maksudnya? Ini sholat jenazah kan cuma takbir ya. Pak Amin mau sholat duhur, nepuk ke sholat jenazah nggak bisa. Takbirnya 4 kali. Ya. Yang penting kaifiyah, caranya beda. Caranya sama, rukuk sujud. Masalah niat beda. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Terus monggo. Kalau ada sholat sunnah yang tidak ada doi untuk akad, kita sholat juga di rumah tapi ya di masjid. Sholat sunnah yang tidak ada doi untuk akadnya. Ada bela tanpa ya, yang sholat setelah waktu gitu. Kok dia tabiannya lah gitu. Tabiannya buat di rumah, tapi nggak ada yang misalkan sholat maghrib gitu ya, itu aja gitu. Tabiannya di rumah lagi gitu. Boleh nggak seperti itu? Oke. Sholat sunnah rawatib itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Ya, kalau yang mu'akkadah itu 10 rakaat. Masih ingat? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat ini mu'akkadah. Ada ghairu mu'akkadah, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Jadi duhur itu 4, sebelum dan sesudah. 2-nya mu'akkadah, 2-nya ghairu mu'akkadah. Paham? 4 rakaat sebelum asar, ini ghairu mu'akkadah. 2 rakaat sebelum maghrib, ghairu mu'akkadah. Tambah bingung kayak main-main. Apa-apa. Tak buat bingung, jadi kayak pinter saya itu. Padahal saya bingung jawabnya. Apakah boleh? Pisah-pisah ya. Jadi gini ya, sholat sunnah afdolnya itu sebenarnya di rumah. Sholat maghrib, sholat wajibnya afdolnya di masjid. Yang afdol sebenarnya sholat sunnahnya di rumah. Ya, supaya apa? Rumah kita itu jangan jadikan sebagai kuburan, supaya tetap hidup menyala ya, tetap menyala. Sholat masih dilaksanakan di rumah, ngaji dilakukan di rumah, boleh. Sholat maghrib di sini, sholat subuh di rumah. Ya enggak sholat subuh sih, sholat subuh sih. Sholat maghrib di sini, sholat ba'diyahnya di sana. Kalau dibagi 2 Ustaz, kan duhur sebelumnya itu 4 ya, 2 rakaat saya lakukan di sana. Oh, mu'akkadah. Oh, mu'akkadahnya saya lakukan di sini. Terus sholat duhurnya saya lakukan di Al-Akbar, ini jalan-jalan namanya, okay. Jadi boleh ya. Yang penting sholat sunnah mau dilakukan di rumah, di masjid. Kita biasanya melakukan di masjid, kenapa? Karena kalau sudah nyampe di rumah, biasanya ya kalau nggak terganggu sama anak, istri atau kegiatan yang lain, lupa, males, batal wudhunya, akhirnya nggak sholat. Bisa difahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Pertanyaannya gitu, pertanyaannya yang sholat sunnah yang hanya 2. Yang ini. Sudah di masjid, misalkan ba'diyahnya dilakukan di masjid. Di rumah dilakukan lagi. Oh, gitu. Ba'diyah maghrib misalnya ya. Sudah ba'diyah. Sudah. Nyampe di rumah ba'diyah lagi. Tapi subuh nggak sholat. Ya sama aja. Subuh nggak. Apakah boleh? Boleh, tapi niat itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya, kita itu sholat sunnah tanpa niat apapun. Saya sholat sunnah 2 rakaat, gak ono namanya apa-apa. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Gak hanya 2. Ya, si ono waktu 6, boleh 8. Sholat sunnah mutlak ini yang penting tidak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Kalau habis maghrib dilarang apa enggak? Enggak. Sudah ba'diyah sholat 2 rakaat. Mau niatnya ba'diyah tetap tetap ditulis sebagai sholat sunnah mutlak. Terus sampai isya meskipun 100 niatnya itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau dilakukan setelah asar enggak boleh. Setelah subuh enggak boleh ya. Jadi boleh. Tapi niatnya saya sholat 2 rakaat karena Allah. Saya sholat mutlak 2 rakaat karena Allah, boleh. Ya.
nggak usah ba'diyah diulangi ba'diyah lagi, tapi subuhnya nggak sholat, kan sama aja, subuhnya telat, subuhnya di jamak qashar sama duha, tambah nggak jelas. Monggo, ada pertanyaan tadi? Siapa tadi? Monggo Pak, silakan. Kalau itu tidak tergantung sama jarak, tapi kita misalnya mau ke Bogor atau ke bandara kan tidak tergantung jarak, tapi ada kejadian kita tidak berniat, tapi kelewatan kita waktunya. Kita berangkat dari sholat zuhur mau ke bandara, ada kemacetan ada apa? Nah, sholat asar kita jaraknya tidak mencukupi, gitu kan? Perjalanannya pendek dari sini ke Juanda. Aslinya ya nutut, perjalanannya nggak sampai 81 km. Apakah boleh jamak qashar? Ya nggak boleh. Itu namanya sholat li hurmatil wakti. Kita misalkan dalam perjalanan maghrib ya, jam 5 berangkat. Ya, jam 5 berangkat, perkiraan nyampenya jam 6. Ternyata ya namanya perjalanan macet total. Jam 5 itu saya di mobil, jam 6 saya di mobil sampai azan isya. Ya. Kita ya bukan berhenti gak sholat nunggu sampai isya, sampai nyampe, enggak. Kalau mazhab Syafi'i, kita sholat sebisanya. Karena jarak tidak mencukupi, gak bisa kita jamak takhir. Paham maksudnya? Karena jaraknya kan gak nyampe berapa ini dari sini ke Juanda. Berarti jamak takhir tidak mencukupi. Artinya ada sholat yang bisa kita lakukan yang kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, namanya sholat hormat waktu. Meskipun kita sedang nyetir, tidak punya wudhu, nah kan syarat tidak terpenuhi kan, gak bisa berdiri, gak bisa ruku, sholat. Usolli fardal maghribi berapa? Salah rakaatin, gak usah mustaqbilal kiblati, mah belok nanti ya. Mustaqbilal kiblati belok, belok ya gak usah. Namanya hormat waktu, tidak bisa memenuhi syarat, baik menghadap kiblat nggak bisa, wudhu ya nggak bisa, berdiri rukuk sujud nggak bisa. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Allahu akbar, sambil Allahu akbar saya sholat fardal maghrib 3 rakaat hormat waktu, tetap 3 rakaat menyetir. Allahu akbar, sebisanya, nggak usah rukuk sujud ke bawah, nabrak. Assalamualaikum. Nyampe di tempat baru sholat maghribnya kita kodok. Kenapa? Sudah keluar waktu maghrib. Loh, kok kalau dikodok apa gunanya? Gunanya absen. Ya Allah, saya nggak bisa memenuhi syarat rukun sholat, tapi saya tetap sholat pada waktunya. Gitu, absen itu. Seandainya kita mati di tengah jalan, sudah ditulis nih, wis absen nih. Titip absen ya. Kalau kuliah, wis TA, titip absen. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo. Kita lokasi sesuai waktunya. Sholat di mobil itu atau itu seluruh waktu yang baca ya sujud. Iya, tapi sebisanya gerakannya. Tapi kan gerakan tidak terpenuhi. Rukuk nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allah subhanahu. Sebisanya ya, nggak usah terlalu rukuk ke bawah, sujud sampai ke bawah delosor. Ya bisa. Naik motor sama. Kalau memang macet di tol, naik motor, Allah. Gak apa-apa, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu gak membebani kita. Bisanya gimana? Ya ibaratnya kita gak bisa sholat berdiri, sholatnya sambil duduk. Gak bisa sambil duduk sambil berbaring, gak bisa berbaring telentang, gak bisa telentang isyarat, gak bisa isyarat baru disolati. Wong kita masih bisa, tetap aja. Wes gak usah terlalu nunduk sujud, gerakan aja. Allah Akbar, Allah. Yang penting niatnya nyampe. Karena syarat dan rukun tidak terpenuhi ketika sholat itu, maka kita sempurnakan wudhunya, disempurnakan pakaiannya, diganti yang suci, baru saya kodok sholat maghrib. Itu tuh yang tadi barusan. Allahu Akbar. Bebas, gak usah harus usolli fardhu dhuhri. Itu kan tuntunan biar gampang. Bahasa kita bebas. Mau ngodok misalkan, ya Allah, saya ngodok sholat 2 tahun lalu, sehingga pernah tak tinggalkan waktu kuliah. Akbar,
Nggak apa-apa. Nggak apa, bahasa kita itu bebas. Yang penting niatnya cocok. Ada lagi pertanyaan, monggo. Tadi ada. Hah? Ibu-ibu nggak nanya? Kayaknya tiap hari di jamak kosor gitu. Makanya nggak nanya, pura-pura nggak tahu. Takut disalahkan. Kalau untuk jaraknya untuk jamak kosor ataupun juga dalam perjalanan itu 80 kilo itu ditarik garis lurus atau kita belok-belok gitu, Ustaz? Nah, pokoknya perjalanan berangkat ya, mau belok, gak usah mikir perjalanan berangkat lurus. Saya ngukur lurus itu piye, ngono lho. Saya ke Madura ngukur lurus itu ya apa? Terus langsung cek di Google Maps itu jaraknya piye. Jaraknya lurus, Ustaz? Jarak lurus, oh lebih aman berarti ya. Nyatanya kan kita ada belok kiri kanan. Ya. Kalau di Google Maps itu jarak lurus ya. Iya toh? Itu jarak gini. Jarak lurus apa jarak gini? Oh, jarak belokan. Google Maps. Kalau ke Batu itu jaraknya perkiraan hanya 60 kilo. 60 kilo. Tapi kalau kita misal dari masjid ini ke Batunya ke tempat wisata A, itu baru jarak yang sesuai di jalan. Sesuai jalan. Nah, kita pakai jarak yang sesuai di jalan atau jarak langsung yang potongan sini ke Sesuai dengan jalan ya, karena yang jarak tempuh ya. Belok terus nyampe Bundaran Waru, muter 10 kali. Cukup, kok kurang 5 kilo, muter 10 kali. Oh cukup, wes ngono ae lah. Sing pinter lah. Saya kurang 5 kilo, muter lewat belokan kanan, pas, wes langsung jamak kosor. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini terakhir ya. Jadi tidak selamanya seorang yang pergi meninggalkan rumah atau negerinya dianggap sebagai musafir. Loh, gak selamanya. Boleh jadi meski tidak ada di rumah atau negerinya, seorang telah menetap di kota negeri lain. Ketika dia terus bergerak, misalkan 2 hari saya berangkat ke Madura, tinggal 2 hari, boleh jamak kosor. Belum selesai, berangkat lagi ke Banyuwangi 2 hari, jamak kosor boleh. Pergi lagi ke Sumatera, tinggal di sini 2 hari, boleh jamak kosor. Terus pergi setiap hari, jamak kosor, itu boleh. Yang penting kita perjalanan. Tetapi ada kalanya orang melakukan perjalanan itu ketika sudah nyampe, dia itu statusnya mukim. Aturannya ini. Nah ini yang warna putih bawah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya termasuk mazhab kita juga, mazhab Syafi'i. Ini dalilnya langsung. Nah ini telah kami sebutkan bahwa mazhab kami, mazhab Syafi'i, jika dia musafir berniat bermukim selama 4 hari di sebuah negeri tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar, maka terputuslah rukhsah. Jika dia berniat kurang dari itu, maka tidak terputus. Kalau misalkan saya berangkat ke Madura 3 hari, nggak sampai 4 hari, paham? Ya, ini kurang dari 4 hari, maka selama 3 hari kita boleh jamak kosor. Jelas nggak sampai di sini? Tapi kalau kita niat nanti saya tinggal 5 hari lebih dari 4, paham? Kalau ada niat, sudah kita tentukan bahwa akan tinggal 5 hari, itu perjalanan boleh jamak kosor. Nyampe di Madura selama 5 hari gak boleh jamak kosor. Kenapa? Kita sudah niat dan menentukan berapa hari tinggal di situ, dan lebih dari 4, paham enggak? Tapi meskipun kita tinggal 10 hari, tapi gak ada